Good sama good. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Sejauh ini cerita One Piece masih menceritakan tentang kondisi yang terjadi di Pulau Aegir dengan kru bajak laut topi jerami yang berusaha untuk membawa kabur Dr. Vegapunk dari gencaran pemerintahan dunia. Yang masih belum kita ketahui adalah kejadian-kejadian di luar pulau yang juga tak kalah serunya. Nah, kali ini kita akan coba memprediksikan tentang salah satu Yonko yakni Shanks yang mengincar Yonko lainnya yakni Kurohige. Apakah Akagami punya suatu petunjuk rahasia tentang tubuh dari Kurohige? Maka dari itulah ini waktu yang sangat tepat baginya untuk mengejar sang Yonko kegelapan tersebut. Jadi kita akan bahas bersama-sama ya. Namun seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Konflik antara Shanks dan juga Blackbeard dimulai dari pertarungan selama 3 hari yang terkenal antara Shirohige melawan Roger. Pada saat inilah, Buggy mengatakan kepada Shanks bahwa Teach sepertinya tidak pernah tidur. Detail ini mungkin sangat penting mengapa Shanks menganggapnya begitu berbahaya. Konsep orang yang tidak pernah tidur ini sebenarnya pertama kali disebutkan oleh Luffy di chapter 134. Luffy menyarankan agar orang-orang dari negara bersalju jangan tidur karena jika mereka tidur, mereka akan mati. Sulit untuk memprediksikan apa arti sebenarnya dari hal ini, tapi hampir pasti itu tentu saja berhubungan dengan Teach. Hal ini terkait dengan pernyataan bahwa Kurohige bukanlah tanda petik manusia normal seperti yang disebutkan oleh Marco di Marineford. Hal berikutnya yang kita ketahui tentang sejarah antara Shanks dan juga Kurohige adalah pertarungan di mana Kurohige memberikan Shanks bekas luka cakar di matanya. Garis waktu pasti terjadinya peristiwa ini tidak jelas, tetapi tampaknya peristiwa ini terjadi di awal Shanks berpetualang ketika dia berusia antara 17 sampai 25 tahun. Shanks berusia 27 tahun ketika dia berlabuh di kota asal Luffy, dan ini terjadi setelah dia mendapatkan buah iblis dari CP9. Kita bisa lihat kalau Shanks sudah mendapatkan bekas lukanya dari Blackbeard pada saat itu, jadi itu pasti sudah terjadi sebelumnya. Menariknya adalah tampaknya setelah pertarungan inilah Shanks dan juga Blackbeard mulai mengejar Gomu Gomu no Mi dan juga Yami Yami no Mi. Yang membuat hal ini begitu menarik adalah betapa miripnya desain kedua dari buah iblis tersebut. Detail lainnya adalah Kurohige melukai Shanks menggunakan senjata cakar gaya Wolverine yang biasa dia gunakan. Kita sekarang belum pernah melihatnya menggunakan senjata sejak itu, tapi mengapa? Apakah itu rusak ataukah apakah Kurohige menyembunyikan sesuatu tentang hal itu? Kemudian setelah itu, Shanks pun memperingatkan Shirohige untuk menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Teach, mengetahui dari pengalaman langsung bahwa dia tidak boleh untuk diremehkan. Tampaknya Shanks telah mengembangkan pemahaman tentang mengapa Kurohige ini tidak tidur dan bagaimana dia bisa mengkonsumsi lebih dari satu buah iblis. Shanks mungkin saat ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sifat kompleks dari faktor silsilah ataupun elemen dari garis keturunan. Dulu pada saat Enies Lobby kita tahu bahwa Blue Eno dan juga Lucci mengetahui mustahil bagi siapapun untuk memakan lebih dari satu buah iblis. Mereka bilang orang bodoh yang serakah akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana bisa Kurohige menjadi pengecualiannya? Yep, ini tepat jelas ada hubungannya dengan faktor silsilah atau elemen garis keturunan. Mungkin saja selama ini kelainan tubuh dari Kurohige adalah bahwa dia sebenarnya adalah anak dari subjek uji Vegapunk yang awalnya itu adalah ayah dari Kurohige. Semua penduduk sekitar sifat dari Kurohige mengarah pada satu arah, yakni faktor silsilah keturunan. Menarik untuk mendengar kabar bahwa Kurohige ini ternyata punya 2 saudara perempuan. Ini bersumber dari pernyataan Oda Sensei langsung di dalam kolom SBS. Kurohige awalnya hidup bahagia namun akhirnya menjadi yatim piatu. Bagaimana caranya dan apa yang terjadi dengan saudara perempuannya? Hal ini mungkin ada hubungannya dengan dialog yang sering diperdebatkan. Kata-katanya bukan dia, tapi mereka. Itu ada pada saat Pulau Jaya. Kalimat ini pun mengarahkan kita bahwa Kurohige bisa saja memiliki 3 kepribadian yang berbeda. Mungkinkah Kurohige telah menyatukan kode genetik dari 3 orang, yakni dia beserta dengan saudara-saudaranya? CP0 sempat berkata bahwa ilmuwan terkemuka sudah membuktikan teori perpindahan buah iblis.
Nah, ini mungkin mengisyaratkan keterbatasan dari abnormalitas dari Blackbeard. Eksperimen ini akan menghubungkan kembali saudara perempuannya dan memberi kita penjelasan atas apa yang terjadi pada mereka. Eksperimen tersebut sukses, tapi mengorbankan nyawa anak-anak. Nah, mungkin inilah sebabnya Vegapunk sekarang menentang eksperimen pada anak-anak. Dia membawa rasa bersalah ini selamanya. Maka dari itu, dia sangat amat membenci yang namanya Caesar Clone. Nah, inilah sebabnya Kurohige menjadi yatim piatu. Setelah menjadi seorang Frankenstein, Vegapunk pun meninggalkannya begitu saja. Buah iblis Yami-Yami juga berperan sangat penting karena memungkinkan netralisasi kemampuan buah iblis. Inilah yang menjadi faktor dia bisa mencuri buah iblis. Kemunculan kembali buah iblis dapat dikontrol dengan menggunakan wadah buah untuk menempelnya. Jadi, jiwa dari dua saudaranya berada di faktor silsilah tubuh dari Kurohige, mendapatkan slot untuk mendapatkan kemampuan dari buah iblis. Kurohige telah menyambung DNA dari saudara-saudaranya. Hal ini menjadi sangat mungkin terjadi. Ada satu kalimat unik yang dikatakan oleh Buggy pada saat Shanks memberi dia pemahaman tentang informasi Kurohige. Kalimatnya seperti ini, "Aku yakin hidupnya 2 kali lebih menyenangkan." Nah, apakah ini petunjuk bahwa kemampuan Kurohige untuk memiliki lebih dari satu buah iblis berhubungan langsung dengan tubuhnya yang tidak normal dan fakta bahwa dia tidak pernah tidur? Yap, jadi kita sepertinya berpendapat sama bahwa menghentikan Kurohige adalah prioritas utama dari Akagami, seperti yang telah ia coba lakukan sepanjang cerita, namun belum berhasil. Kurohige saat ini selangkah lebih maju dari Shanks, seorang pria yang memiliki informasi mendalam tentang semua orang. Setiap saat adalah bukti ancaman dari Kurohige lakukan. Nah, ini mungkin alasan mengapa Akagami sangat ingin Marco bergabung dengan krunya. Itu terlihat pada saat sesudah pertarungan Onigashima selesai. Sebuah keinginan yang sangat bertentangan dengan kru dari Akagami yang terdiri kemungkinan kru yang tidak memiliki buah iblis. Dan terakhir, Kurohige sering mengatakan mimpi. Hal ini juga membawa kita pada fakta bahwa buah iblis ternyata dibuat melalui perwujudan mimpi manusia. Itu dikatakan langsung oleh Vegapunk. Nah, jadi ini akan berhubungan langsung dengan anggapan bahwa Kurohige tidak pernah tidur dan mulai masuk akal bagi Kurohige dapat memiliki lebih dari satu buah iblis karena faktor silsilah keturunan yang menjadi petunjuk yang paling masuk logika. Jawaban atas misteri seputar Kurohige semakin dekat, begitu pula pertarungan antara Kurohige dan juga Akagami. Orang itu dan juga orang itu akan berbenturan pada tahun ini. Itulah kalimat dari Oda Sensei dalam wawancaranya pada Jump Festa 2024 kemarin. Pertarungan mereka diatur di latar belakang Egghead dan kemungkinan akan mencapai puncaknya pada arc berikutnya, yakni Elbaf. Overall, Akagami punya tugas utama, yakni mengejar kemanapun Kurohige berada, karena dia adalah orang yang benar-benar berbahaya, dan karena Akagami lah yang tahu rahasia di balik semua itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf ya jika ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.